Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kaluku dari Universitas Nasional Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan. Sebelumnya, tujuan dari presentasi ini adalah yaitu untuk mengetahui tentang sistem perencanaan dalam manajemen itu sendiri. Selain itu, kita juga dapat mengetahui manfaat dari apa yang kita pelajari saat ini, seperti mengetahui dan memahami konsep-konsep dari perencanaan. Perencanaan. Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan menurut beberapa ahli. Menurut Douglas, perencanaan yaitu sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan serta mengevaluasi atau juga mengontrolnya. Lalu menurut Hadianingrat, perencanaan yaitu berbagai proses untuk dapat mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan-kegiatan pada masa yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan saran yang tersedia. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan yaitu untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang akan terjadi, lalu memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Lalu yang terakhir ada menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jenis-jenis perencanaan. Dalam sebuah perencanaan, terdapat berbagai macam jenis-jenis perencanaan, antara lain seperti perencanaan berdasarkan ruang lingkup, perencanaan berdasarkan tingkatan, dan perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup yaitu ada rencana strategis atau strategic planning, perencanaan yang mengenai kebijakan jangka panjang dan pelaksanaan yang lama. Lalu ada rencana taktis atau tactical planning, perencanaan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Lalu ada rencana terintegrasi atau integrated planning, perencanaan di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Lalu perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan berdasarkan tingkatan ada 3 bagian, ada rencana induk atau master plan. Perencanaan yang fokus kepada pijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya yang luas. Lalu ada rencana operasional atau operational planning. Perencanaan yang fokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Rencana harian, day-to-day planning. Perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Lalu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka panjang atau long-term planning. Perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Lalu ada rencana jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Lalu ada yang terakhir rencana jangka pendek, short range planning. Perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Lalu yang terakhir ada proses penyusunan perencanaan, yaitu merumuskan misi dan tujuan, memahami keadaan saat ini, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat, tercapainya tujuan, serta yang terakhir ada menyusun rencana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu kesimpulan dari presentasi ini adalah perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.